Bayangkan ini, sebuah pesawat tempur F-16 buatan Amerika ditembak jatuh di Ukraina, dan tentara yang melakukannya langsung diberi hadiah miliaran rupiah oleh perusahaan minyak Rusia. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa ini bisa menjadi titik panas baru dalam konflik Rusia-Ukraina? Sebuah perusahaan minyak Rusia bernama Forest baru saja menghebohkan dunia. Dalam sebuah upacara resmi, mereka menyerahkan total hadiah 15 juta rubel atau sekitar 3,1 miliar rupiah kepada 12 tentara Rusia. Alasannya, mereka dianggap berhasil menembak jatuh jet tempur F-16 milik Ukraina. Ini adalah penghargaan nyata dan besar yang diberikan bukan oleh negara, tapi oleh korporasi swasta. Forest bukan perusahaan militer. Mereka adalah produsen suku cadang fracking, teknologi pengeboran minyak dan gas. Namun sejak 2023, mereka secara terbuka menjanjikan hadiah uang tunai bagi tentara Rusia yang menghancurkan peralatan militer buatan Barat, termasuk tank Leopard, Abrams, dan jet F-16. Sejak itu, mereka telah mengeluarkan lebih dari 52 juta rubel atau sekitar 10,7 miliar rupiah untuk berbagai penghargaan ini. Apakah ini bentuk nasionalisme atau bagian dari strategi propaganda perang? F-16 adalah simbol kekuatan militer barat buatan Amerika Serikat dan telah lama diincar oleh Ukraina. Setelah lobi panjang Presiden Zelensky, akhirnya Ukraina menerima kiriman F-16 pertama pada musim panas 2024. Jet-jet ini digunakan untuk misi pertahanan udara, menghadang rudal Rusia, dan operasi ofensif di wilayah timur. Namun, sejak dikerahkan, Ukraina telah kehilangan setidaknya 3 unit F-16. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan kelemahan F-16 atau kekuatan pertahanan udara Rusia? Jenderal Christopher Cavoli, perwira tinggi militer AS di Eropa, membantah F-16 gagal. Ia justru mengatakan bahwa F-16 terbang setiap hari dan sangat efektif di Ukraina. Menurutnya, jet ini telah mengalahkan banyak rudal jelajah dan menjalankan misi pengeboman di wilayah timur. Namun, bagi Rusia dan pendukungnya, keberhasilan menjatuhkan F-16 adalah kemenangan simbolik dan moral, dan hadiah dari Forest memperkuat narasi itu. Rusia mampu menjatuhkan teknologi militer Barat. Memberi hadiah uang tunai untuk keberhasilan militer bukanlah hal baru, namun dalam konteks perang modern, hal ini sangat kontroversial. Beberapa menyebutnya privatisasi nasionalisme atau bahkan perang jadi ajang bisnis. Tapi buat prajurit di lapangan, uang miliaran rupiah adalah insentif nyata. Apalagi di medan tempur beresiko tinggi seperti Ukraina. Ini juga menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina bukan cuma perang antar negara, tapi juga antara ekonomi, teknologi, dan ideologi. Bayangkan jika kamu tentara Ukraina tahu bahwa musuhmu akan diberi hadiah miliaran jika berhasil menjatuhkan senjata yang kamu bawa. Itu menambah tekanan psikologis dan mempersulit strategi. Di sisi lain, bagi tentara Rusia, hadiah ini jadi semangat baru. Motivasi bertempur meningkat dan narasi melawan dominasi Barat makin kuat di publik Rusia. Namun, apakah ini akan memicu perlombaan insentif perang dari pihak lain? Akankah negara-negara Barat ikut memberi hadiah bagi keberhasilan tentara Ukraina?
Konflik Ukraina kini telah memasuki fase berbahaya. Senjata barat kian canggih, Rusia makin agresif, dan kini insentif uang tunai semakin mendorong kekerasan. Apakah ini jalan menuju eskalasi tak terkendali, atau justru pertanda bahwa kedua belah pihak makin putus asa dan kehabisan sumber daya? Satu hal pasti, F-16 yang jatuh bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol kekuatan, kehormatan, dan propaganda. Dan di tengah semua itu ada tentara-tentara biasa yang kini berdiri di garis depan sambil membawa harapan, ketakutan, dan mungkin juga 3 miliar rupiah di rekening mereka.